Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam siraman rohani pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk pemberkatan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami. Dan saat ini, sebelum kami merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dan menolong kami di tengah-tengah aktivitas, kegiatan, studi maupun pekerjaan usaha kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema gereja di bulan ini berbicara tentang iman. Dan tema renungan saat ini saya mengambil judul yaitu khawatir atau beriman. Nah, ayat emasnya itu dari 1 Petrus 5 ayat 7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada cerita tentang dua wisatawan pendaki gunung yang berasal dari Swiss, ya. Dua pendaki gunung ini mereka terbiasa untuk naik gunung gitu ya, dan mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang dan mereka pulang dari pendakian itu, mereka turun gunung dan mereka kelelahan. Nah, saat turun gunung mereka melihat ada mobil penduduk setempat yang lewat ya. Kemudian karena mereka kelelahan, mereka akhirnya terpaksa numpang ke mobil tua tersebut dan mereka meminta izin kepada pemilik mobil untuk numpang sampai ke bawah gitu ya. Dan setelah mereka naik di bak belakang mobil ini, mereka merasakan mobil tua ini jalannya itu tersendat-sendat gitu ya, jadi nggak lancar ya karena kondisi mobilnya sudah tua, jadi tersendat-sendat. Dan mereka juga mendengar suara ngik-ngik gitu ya, ngik-ngik dari ban mobilnya. Jadi mobilnya udah tua, bannya botak gitu ya, dan juga ada suara ngik-ngik. Jadi sepertinya cukup menyeramkan juga untuk perjalanan turun gunung gitu ya, sehingga menyebabkan salah satu wisatawan itu langsung stres ya, langsung khawatir. Dia langsung berkata dalam hatinya, oh Tuhan, bagaimana jika mobil tua ini selip jatuh ke jurang ya, karena di sisi mobilnya itu langsung jurang, jalanannya itu kecil, kemudian di pinggirannya itu langsung jurang gitu kalau kondisi mobilnya kurang fit atau tua gitu ya, dan sewaktu-waktu mereka bisa jatuh ke jurang gitu. Nah, kemudian dia sesekali waktu karena terguncang gitu ya mobilnya, dia khawatir lagi, kemudian berkata, oh Tuhan, bagaimana jika bannya meletus karena kerikil tajam, karena jalanannya udah kecil, kemudian kerikil tajam, sementara bannya udah botak gitu ya, mobilnya udah tua, dan dia khawatir gimana kalau bannya malah meletus gitu ya, kalau misalnya mogok bagaimana gitu ya. Dan mereka jadi repot gitu. Dan ini kekhawatiran dia berpikir bagaimana kalau mobilnya mogok, saya udah capek turun gunung tapi malah diminta bantu dorong atau bantu perbaiki bannya, ganti ban serep dan lain sebagainya. Jadi dia stres dan khawatir. Sementara wisatawan yang satu lagi, temannya itu, dia tenang-tenang aja, dia tidak khawatir. Dia berkata, puji Tuhan, jadi tidak capek jalan turun gunung. Jadi dia melihat sudut pandang yang berbeda gitu ya, walaupun dia juga merasakan hal yang sama. Dia merasakan mobil yang tua, dia merasakan ban yang botak, dia merasakan ataupun mendengar suara ngik-ngik dari ban mobilnya. Tapi dia berkata, puji Tuhan, tidak capek jalan turun gunung ini gitu ya. Kemudian saat perjalanan turun itu di atas mobil, dia berdiri di atas mobil di bak belakangnya itu, kemudian dia lihat, oh puji Tuhan, indah sekali pemandangan dari tebing ini. Kalau mereka jalan kaki mungkin akan lebih fokus kepada jalanannya, rute yang mereka pilih gitu ya, jalanan setapak yang mereka injak gitu ya.
mereka tidak begitu menikmati suasana pemandangan saat turun gunung. Ya, biasanya pendaki itu menikmati pemandangan saat berada di puncak, saat naik ataupun turun mereka fokus dengan jalanannya. Nah, di saat dia berada di mobil ini dia bisa menikmati pemandangan. Dia berkata indah sekali pemandangan dari tebing ini. Dan kemudian dia ngambil kamera, kemudian dia malah foto-foto, dia berkata puji Tuhan, indah sekali kasih karunia Tuhan. Dia foto-foto pemandangan, dia tidak memikirkan tentang mobil tua itu, dan dia menikmati kasih karunia Tuhan. Kemudian tibalah mereka di parkiran di lembah di mana para pendaki biasa memarkirkan kendaraan. Jadi di lembah gunung itu mereka parkir, kemudian mereka bersama-sama berdua mereka cari warung kopi di situ, kemudian mereka ngopi gitu ya, beristirahat karena mereka habis dari perjalanan yang cukup panjang. Nah, yang menarik adalah perbincangan di saat mereka lagi minum kopi. Teman yang khawatir tadi dia berkata kepada temannya, tadi di mobil kok kamu sempat-sempatnya nikmati pemandangan, kamu foto-foto, kamu nggak khawatir apa kalau bannya meletus atau mobilnya mogok? Kita malah repot, kita udah capek, kita malah mesti ngurusin mobil tua itu dari penduduk tersebut, ya kamu nggak khawatir apa? Kemudian yang menarik temannya berkata seperti ini, kenapa mesti khawatir? Kalau ada masalah kan biasanya ada masalah, iya ada jalan keluarnya juga gitu ya. Jadi lebih baik ya udah kita beriman aja dan kita menikmati kasih karunia Tuhan. Terus yang kita lakukan ini, pendakian gunung ini kan penuh dengan resiko. Lebih baik kita menikmati aja kasih karunia Tuhan, pemandangan yang ada, suasana alam yang ada, daripada kita khawatir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari ilustrasi ini kita belajar bahwa kita seringkali dalam hidup ini kita penuh dengan kekhawatiran, ya kita bisa stres karena kekhawatiran, ya apalagi dalam situasi kondisi yang sekarang ya kita khawatir, mungkin kita berkata bagaimana kalau saya kena virus, bagaimana nanti kalau saya masuk rumah sakit karena virus, bagaimana saya nggak bisa lihat keluarga saya lagi, bagaimana jika saya akhirnya mengalami sesuatu hal, bagaimana keluarga saya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita bisa berada dalam kekhawatiran dan kita bisa stres karena hal itu. Dan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Jadi marilah kita seperti wisatawan yang bisa menikmati pemandangan tadi, bagaimana dia menikmati kasih karunia Tuhan dan dia beriman. Dia berkata bahwa lebih baik beriman, ya, karena setiap masalah yang ada pasti ada jalan keluarnya. Dan kita dalam hidup ini pun kita renungkan dalam hari-hari yang mungkin telah kita lalui, setiap masalah yang kita lewati pasti ada jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sekali lagi serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih menteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran setiap kami. Mampukan kami untuk berbuah dalam kehidupan kami. Kami mungkin khawatir, kami mungkin stres Tuhan saat ini, dan biarlah Roh Kudus Engkau mengambil alih hati dan pikiran kami dan memampukan kami agar kami tidak khawatir lagi. Kami boleh menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memelihara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.